Gimana aplikasinya, susah nggak? Enggak. Nah, jadi mungkin aku ini ya pengenalan alat dulu. Jadi yang pertama pastinya ini ada oksigennya ya. Nah, jadi buat oksigennya ini itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada senter. Senter itu biasanya yang ada di rumah sakit yang udah punya teknologi yang bagus. Terus satunya lagi itu transport. Dia tuh kayak gini ya, bisa dibawa kemana-mana dan biasanya ada di ambulans juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita mau ke pasien, ada satu hal di bagian oksigen ini yang harus kita pastiin dulu pertama kali. Ada yang tahu apa itu? Isinya, ya benar, isinya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngelakuin tindakan, pastiin kalau misal ini tuh ada isinya ya. Kalau misalkan nggak ada isinya, nanti kalian udah buru-buru udah bawa ini berat-berat, percuma kan. Kalau misalkan udah dibawa kayak gini tapi ternyata kosong, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya flowmeter. Tahu nggak ini buat apa fungsinya? Nah, ini itu buat menentukan aliran oksigen yang kita kasih ke pasiennya. Jadi ini tuh misal ya oksigennya itu 1 liternya tinggal diatur aja sesuai sama garisnya ini ya. Nah, terus lanjut di bagian bawahnya. Coba ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas lah ya. Tahu nggak ini namanya apa yang biru-biru ini? Namanya humidifier. Nah, oke, jadi fungsinya itu adalah untuk menjaga kelembaban. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau oksigen itu kan sifatnya kering dan juga mudah terbakar. Jadi tujuannya ini adalah untuk melembabkan supaya pasiennya itu tidak mengalami iritasi gitu. Sampai sini jelas ya buat bagian yang di tabungnya ini. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu. Lanjut dulu buat alat-alatnya ya. Nah, yang pertama itu ada apa ini namanya? Kateter. Udah nonton videonya Pak Arif ya? Udah. Oke. Nah, ini namanya kanula binasal. Jadi ini itu buat aliran yang rendah. Tahu nggak alirannya berapa sampai berapa? 1 sampai 6 liter. 1 sampai 6 liter Per menit. Nah, jadi itu terus buat konsentrasinya berapa? 24 sampai 44%. Oke, 24 sampai 44%. Udah pada pinter ya ternyata ya. Amin. Amin nih. Nah, iya ya. Jadi ini itu untuk aliran yang rendah 1 sampai 6 liter per menit dan juga untuk konsentrasinya itu 24 sampai 44%. Nah, untuk indikasinya itu kita berikan ini untuk pasien yang mengalami apa coba? Sesak Sesak nafas dengan syarat RR-nya masih normal. Nah, ada yang tahu nggak RR normal itu berapa sampai berapa untuk dewasa? 12 sampai 24. Oke, pinter ya. 12 sampai 24 kali Per menit. Nah, jadi itu ya sesak nafas tapi RR-nya masih normal. Nah, untuk kenaikan ini satu liternya itu kenaikannya adalah 4%. Jadi misal yang dibutuhkan itu alirannya 4 liter per menit, berarti konsentrasinya adalah 24%. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu 6 liter per menit, berarti dikalikan 4 kali 6, berarti berapa tuh? 24. Nah, jadi ya 44%. Karena oksigen di sekitar kita berapa ini? 20%. Jadi pokoknya setiap 1 liter per menit itu kenaikannya 4%. Itu ya. Nah, terus ada kondisi-kondisi tertentu nih teman-teman yang biar yang memakai kanul nasal ini. Ada yang tahu apa aja? Ya, PPOK. Terus ada penyakit-penyakit kronis. Misalnya pasiennya itu mengalami gagal jantung dan juga gagal ginjal. Kayak gitu ya. Untuk penggunaan kanul nasal. Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Belum ya. Kalau misal nggak bisa jawab tanya Pak Arif ya. Ini nggak ada yang udah dibuka ya?
Ada yang tahu ini apa? Simple max. Tahu yang namanya sumbu muka sederhana. Dana. Oke. Kalau yang ini alirannya berapa? 5 sampai 6 5 sampai 8 liter per menit. Terus buat konsentrasinya berapa? 40 sampai 60. 40 sampai 60%. Nah, buat bahayanya ada yang tahu? Epitaksis. Aspirasi, ya, hasilnya Muntah. Bisa masuk ke dalam jaringan mata apabila dalam aliran oksigen tinggi. ya, bahayanya ya. Bisa dibaca di buku praktikum ya, itu ada. Oke. Udah ngerti ya? Ini ya, simbol mas ya. Oke, kalau gitu lanjut dulu ya. Buat yang rebreathing sama non rebreathing. Ada yang tahu nggak sih bedanya apa? Rebreathing sama yang non rebreathing? Non-rebreathing ada kartunya. Nah, rebreathing nggak ada kartunya. Kalau yang non rebreathing itu ada kartunya. Selangan sendiri ya. Nah, kalau yang ini berarti apa ini yang kayak gini? Non rebreathing ya. Nah, untuk aku jelasin dulu yang non rebreathing ya. Ini katupnya itu fungsinya adalah nanti kalau misalkan intinya kalau misal pakai yang non rebreathing itu pasien itu tidak akan memungkinkan menghirup udara ekspirasi atau CO2-nya kembali. Jadi benar-benar yang dia hirup itu adalah oksigen murni yang dari tabung. Kayak gitu ya. Jadi nanti sewaktu pasiennya inspirasi ini katupnya bakal menutup karena ditarik, menutup kan. Nah, ketika pasiennya itu ekspirasi, ini katupnya akan membuka dan tidak akan intinya tidak akan udara ekspirasinya itu bakal dihirup lagi sama pasiennya, kayak gitu ya. Nah, terus ini tuh alirannya berapa sih kalau yang non rebreathing? 8 sampai 12. Terus konsentrasinya berapa? 90%. 90 sampai 100% gitu ya. Nah, jadi buat yang non rebreathing ini itu dipakai ketika pasiennya itu mengalami apa coba? Ya, itu juga termasuk ya. Jadi ini tuh dipakai ketika pasiennya itu mengalami sesak nafas dan juga dia itu mengalami takip kalau kan itu jantung ya, takip ya. Nah, jadi ini tuh misal ya pasiennya itu dia dibawa terus RR-nya itu 35 kali per menit, berarti otomatis dia pakai sungguh muka yang non rebreathing gitu. Terus ada juga yang rebreathing ya. Jadi kalau rebreathing itu bedanya apa? Bedanya dia tuh nggak ada katupnya. Bener-bener kayak gini, tapi dia tetap ada bagnya, tetap ada bagnya. Nah, jadi kalau misal yang rebreathing itu memungkinkan kalau pasiennya itu menghirup udara ekspirasinya lagi, kayak gitu. Terus ya, sebenarnya tuh kayak kurang lebih sama sih kayak yang non rebreathing. Kalau yang ini itu bisa dipakai untuk kondisi-kondisi yang gawat darurat. Misal pasiennya itu habis jadi korban kebakaran, otomatis dia habis menghirup banyak karbon dioksida kan. Nah, ini juga bisa dipakai. Misal kalian tahu kalau orang gali sumur itu kan di bawahnya itu kan dia bisa keracunan CO2. Nah, ketika pasien keracunan CO2, dia bisa pakai masker yang ini, sungkup yang ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang rebreathing itu alirannya berapa? 8 sampai 12 sama ya, 8 sampai 12. Tapi konsentrasinya yang berbeda. Berapa konsentrasinya? 60 sampai 80. Nah, jadi kalau untuk sungkup yang ini itu cara penggunaan awalnya itu tuh sedikit berbeda ya sama sungkup yang lain kalau yang non rebreathing. Jadi ketika ini dipasang itu nanti kalian tutup dulu ininya sampai bagnya ini menggembung. Kayak gitu, karena tujuannya adalah pasiennya itu kan mendapat oksigen yang murni kan. Jadi ditutup dulu sampai oksigennya ini yang bagnya ini menggembung. Kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, buat sungkup-sungkup yang tadi sama yang kanul nasal itu syaratnya adalah pasien dapat respirasi secara spontan. Nah,
Kok gue sih? Nah, jadi kalau misalkan nih pasiennya itu mengalami apnea, ada yang tahu apnea itu apa? Henti nafas, ya. Kalau misalkan pasiennya henti nafas, kira-kira dia bisa nggak dipakein ini terapi oksigen? Nggak bisa ya. Jadi dia itu harus menggunakan ventilator kalau misalnya dia di rumah sakit, atau kalau misalkan lagi dalam kondisi gawat yang nggak ada ventilator, kita bisa pakai ini. Ada yang tahu yang namanya apa? Nah, iya, jadi itu bisa dipakai. Tapi kalau misalkan nih kita di jalan, kan nggak mungkin kan kita bawa kayak ginian, gitu kan? Gimana caranya? Kalau misalkan kalian menemukan pasien yang apno atau henti nafas, Apa? Takut. seru banget ya. Kayak gitu ya. Satu pen. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, jadi itu kalau misal fungsi gelnya itu buat di yang kanul nasal ini. Buat yang ini ya. Jadi biar nggak itu kan ini kan kayak apa sih? Kesep gitu ya, nggak ada gelnya. Premium. Coba aku mau tanya nih sama satu anak apa ya? Beberapa. Tapi aku cuma dapat 4 soal ya yang anak Ya, ya, ya. Tapi semoga Bermanfaat. sebenarnya tuh kalau misalkan